Saudara-saudara semua, salam. Hari ini kita melihat kisah para rasul pasal 15. Sekali lagi penginjilan menerobosi kesulitan. Terobosan Injil meskipun masih ada kesulitan tetapi bisa menerobosi semuanya ini lebih luas lagi untuk disebarkan. Di sini dikatakan tentang penginjilan Rasul Paulus dan dia sendiri adalah alat pilihan Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi ini banyak sekali kesulitan. Memang benar banyak kesulitan, tetapi di dalam pimpinan Tuhan, Injil terus mendapati terobosan. Kita sampai di pasal 15. Ini perjalanan penginjilan Rasul Paulus yang kedua. Tetapi perjalanan penginjilan ini tidak mudah. Di 15 kita melihat harus menerobosi dua kesulitan. Kedua halangan ini setelah diterobosan baru di penginjilan disebarkan. Kemudian sampai di pasal kalau melihat di pasal 16 ayat 11, di situ kita melihat ada 3 kesulitan, halangan. Ini kita melihat yang 2 terlebih dahulu. Injil harus mendapat terobosan, harus menerobosi banyak kesulitan. 15 yang sangat terkenal dikatakan sidang di Yerusalem. Dalam sejarah satu sidang yang sangat berharga sekali. Di situ mereka membicarakan perdebatan tentang apakah gereja bangsa asing harus disunat. Gereja Yerusalem menerima gereja bangsa asing. Ini adalah terobosan pertama, yaitu saat Petrus membantu Kolonius, sekeluarga mereka diselamatkan. Dia belum lagi mendapatkan kesuksesan, dia kembali lagi ke Yerusalem dan menghadapi masalah ini. Gereja Yahudi susah untuk menerima gereja bangsa asing, dan lebih susah lagi untuk menerima rasul dari bangsa asing, terlebih lagi dari menerima Paulus, sebab Paulus dia pernah menganiaya gereja. Kemudian kita melihat ada bencana kelaparan, dan melihat di gereja Yerusalem harus menerima bantuan dari gereja bangsa lain. Di situ memberikan berarti dengan melayani. Jadi gereja Yerusalem harus menerima pelayanan dari gereja bangsa lain. Di sini kita melihat Tuhan mengadakan terobosan besar bagi gereja Yerusalem, menyuruh mereka menerima gereja bangsa lain dan harus menerima bantuan dari bangsa lain dan menerima Paulus sebagai rasul bangsa lain, dan juga menerima pelayanan dari bangsa lain untuk melayani mereka. Setelah selapis Tuhan membantu mengadakan terobosan bagi mereka, dan sampai di sini saya melihat sesuatu yang terakhir, apa yang harus diteroboskan, yaitu sunat.
Pasal ini kita bagi dalam 3 subbagian, 2 masalah tetapi dibagi 3 subbagian. Ayat 1 sampai dengan 21, yaitu sidang di Yerusalem. Dalam dikatakan mereka berdebat tentang kalau tidak bersunat mereka tidak dapat diselamatkan. Ini adalah orang Yahudi yang mengatakannya. Di ayat pertama dikatakan beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajar kepada saudara-saudara di situ, jika kamu tidak bersunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Di sini dikatakan kalau tidak sunat menurut adat istiadat tidak dapat diselamatkan, itu tidak bagus untuk tema. Dengan positif katakan karena percaya diselamatkan. Di ayat ketiga dikatakan tentang pertobatan yang mengenal itu, dikatakan kita diselamatkan karena yang menjadi percaya kepada Yesus. Di sini ada agak keganjilan, dikatakan mengapa kita percaya sama dengan bangsa asing. Rasul mengatakan demikian agak keanehan. Seharusnya mereka percaya sama kita adalah sama. Seharusnya dikatakan dia yang kita percaya. Ditentangkan bicara dan keselamatan dipisahkan. Atau di ayat ke-11 teks asli, sebaliknya kita percaya oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Di sini dikarenakan kasih karunia Tuhan Yesus, by all grace of Jesus, the Lord Jesus Christ, bahwa oleh karena kasih karunia Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan. Kita percaya diselamatkan. Percaya yaitu kata kerja. Di teks Cina dikatakan diterjemahkan dengan karena kita percaya, itu tidak benar, tetapi di sini seharusnya dikatakan karena kita percaya diselamatkan. Ini adalah pengajaran dari Paulus. Dikatakan karena kita mengandalkan oleh karena kasih karunia Yesus Kristus kita peroleh keselamatan. Dengan mereka sama seperti mereka juga. Di sini agak sulit diterangkan karena di sini tidak ada kata kerja. Dikatakan sama seperti mereka juga. Ya, berarti dengan sama. Kita percaya diselamatkan. Mereka sama juga seperti demikian.
Kita percaya karena beroleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, demikian juga mereka diselamatkan sama dengan demikian. Dengan demikian itu agak lancar bagi tes di versi Cina. Kalau kita bahasa Indonesia itu lancar sama. Percaya itu adalah kasih karunia by grace, yaitu kasih karunia Tuhan Yesus. Kita percaya diselamatkan. Jadi orang bangsing juga demikian diselamatkan. Karena percaya kepada Tuhan Yesus, mereka beroleh kasih karunia dan mereka diselamatkan. Jadi perlukah mereka untuk disunat? Tetapi sesungguhnya karena mengandalkan kasih karunia Tuhan, bukan karena sunat. Jadi di ayat pertama dikatakan beberapa orang, para murid-murid mengatakan kalau tidak disunat mereka tidak bisa diselamatkan. Jadi Paulus dan Barnabas disuruh keras melawan dan membantah pendapat mereka. Kemudian mereka itu adalah di Syria, di Antioquia, gereja di Antioquia. Gereja harus menyelesaikan masalah ini. Jadi mereka mengutuskan untuk rasul-rasul dan penua ke Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Kita lihat ke ayat ke-5. Ada beberapa di ayat ketiga beberapa jemaat di keluar kota, dan setiba di sana mereka disambut oleh jemaat dan rasul dan penatua. Di ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Mereka masih berkeras untuk berpendapat mereka harus disunat seperti yang dikatakan di hukum Musa baru bisa diselamatkan. Masih menggunakan istiadat yang sangat kuno sekali. Mereka orang Farisi sangat berpegang pada adat istiadat ini. Mereka apa yang mereka pikirkan? Iya, benar. Dengan cara kami karena merenakan kasih karunia Yesus diselamatkan, tetapi harus ditambahkan hukum Musa. Jadi dengan maksud kasih karunia Yesus, Tuhan Yesus ditambahkan dengan kewajiban untuk menuruti hukum Musa. Jadi di sini Paulus dan Barnabas melawan keras dan berbantah kepada mereka. Paulus hanya dengan bertempat hanya karena kasih karunia. Karena mengandalkan kasih karunia Yesus Kristus, orang beroleh keselamatan, percaya diselamatkan. Believe to be saved, yaitu mengandalkan kasih karunia Tuhan. Tidak ada lain lebih banyak lagi. Tetapi para murid dari kaum Farisi, mereka berpendapat mereka harus karena kasih karunia Yesus Kristus ditambah lagi menuruti hukum Taurat untuk disunat, yaitu mereka harus ada disunat. Jadi kasih karunia itu tidak yang penting, bukan yang terpenting. Sunat itu syarat yang diharuskan. Tetap kasih karunia itu perlu, tetapi tidak yang terpenting. Tetapi Paulus dan Barnabas dikatakan kasih karunia itu penting. Karena hanya dengan mengandalkan kasih karunia itu sudah cukup. Mereka di situ membicarakan cukup lama sehingga Paulus berdiri
dan berkata, di Yerusalem kita melihat Petrus sangat lihai, dia sangat berani untuk berbicara. Ini adalah kunci yang sangat berharga sekali. Kita melihat Petrus. Kita kembali melihat, mengingatkan di kitab di Galatia, di mana Paulus membantah Petrus. Mereka sampai di kota di Galatia, di mana di perjalanan Paulus dan Barnabas sampai di Venesia dan Samaria. Kemudian mereka sampai di Galatia. Di situ kita melihat di sana ada gereja Iconium, ada di Derbe, Listra, di gereja-gereja ini. Petrus juga sesungguhnya mereka juga sampai di gereja-gereja ini. Dia takut kalau orang melihat dia makan bersama dengan rasul, para murid-murid bangsa asing, bangsa lain. Kita melihat di sini Petrus tidak berdaya. Di situ Paulus menegur dia. Di sini melihat awal yang penting. Di sini Petrus berdiri dan berkata, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih dan berkata kepada mereka, dan memilih aku dan dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar Injil dan percaya. Dan Allah yang mengenal hati telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus dan juga kepada mereka sama seperti kepada kita, dan sama sekali mengadakan perbedaan sesudah Ia menyucikan hati oleh iman." Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dan mereka sesudah Ia menyucikan hati mereka. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dan meletakkan tekuk murid-murid suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Di sini Roh Kudus dengan perantaraan Roh Kudus mengatakan bahwa dengan Roh Kudus mereka bukanlah najis, tetapi Tuhan yang menyucikan mereka. Mengapa kita harus menambahkan beban bagi mereka? Agar jangan supaya kuk yang tidak bisa dipikul oleh orang-orang jangan ditambahkan kepada bangsa asing, bangsa lain. Nenek moyang kita juga tidak sanggup untuk melakukannya. Demikian juga, mengapa kuk ini harus diletakkan di tekuk murid-murid itu? Kemudian demikian dia dikatakan di ayat 11:1 yang sangat penting sekali. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Bangsa asing karena mengandalkan percaya Yesus Kristus mereka diselamatkan. Tidak ada mereka dikarenakan mentaati hukumnya Musa. Maka diamlah mereka semua dan seluruh umat itu. Lalu mereka mendengar Paulus dan Barnabas menceritakan tentang mujizat di antara bangsa lain. Sesudah itu berbicaralah Yakobus. Di murid-murid bangsa
lain ini Yakobus sangat mendukung mereka. Kemudian dikatakan di Yerusalem, gereja Yerusalem, Yakobus yang sangat penting, tetapi saya merasa tidak demikian, sebab Paulus juga berbicara Yakobus dia mendukung tentang harus bersunat. Dia mendukung murid-murid yang berpendapat harus bersunat. Pada saat dia di Yerusalem, di persidangan Yerusalem, setelah mendengar kata Paulus dan Barnabas, kita melihat di situ karyanya Roh Kudus. Yakobus bangkit untuk berbicara dan mendukung Petrus, mendukung Paulus dan Barnabas. Tapi dia berkata sesuatu di ayat 19, sebab itu aku bertambat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan dari daging yang mati dicekik dan dari darah. Itu sudah cukup. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di kota-kota, dan sampai sekarang hukum itu dibaca tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadah. Di sini dikatakan, disinterangkan ada kebenaran melihat di sini. Tapi kita melihat ada sedikit ketidakmengertian. Di sini ada 3 untuk larangan, yaitu tentang berhala, percabulan, daging binatang yang mati dicekik, dan darah. Ini mengatakan tentang keperluan kehidupan sehari-hari. Karena dikatakan di ayat 20, sebab zaman dahulu sejak Musa diberitakan di tiap kota-kota, dan hukum itu masih dibacakan dari setiap hari Sabat di rumah ibadah. Kenapa harus 19 sampai 20 ada hubungannya? Mengapa yang depan apa hubungannya? Mengapa harus dibaca? Mengapa harus dibaca tiap hukumnya Taurat itu dalam kebenaran? Artinya dalam bangsa asing tidak perlu bersunat. Kedua, muridnya Yahudi, mereka harus bersunat. Cukup. Mereka juga tidak bisa menerima kalau diselamatkan kalau dulunya pernah berbuat cabulah atau seperti bangsa-bangsa lain, karena di masa itu di Roma sangat penuh dengan percabulan. Jadi bangsa Yahudi, murid Yahudi tidak bisa terima demikian. Tetapi Paulus mengatakan bangsa lain tidak perlu bersunat, itu oke. Tetapi jangan menjadikan murid Yahudi halangan-halangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini muridnya Yahudi, mereka makan yang dicemarkan berhala. Jadi orang muridnya Yahudi agak merasa aneh, masih lagi minum darah yang mati dicekik
dari makan daging binatang yang mati dicekik dan makan darah. Sepertinya tidaklah benar demikian. Murid bangsa asing pernah ada percabulan bagi orang muridnya Yahudi, mereka tidak bisa terima. Jadi di sini susah untuk diterima, susah untuk bersatu beribadah kepada Tuhan. Jadi Yakobus mengambil keputusan demikian, dan juga Paulus dan Barnabas juga setuju. Sebab selain oleh karena kasih percaya mendapatkan keselamatan, dan mereka juga harus memikirkan tentang keperluan akan hidup mereka. Ini prinsip dari kasih. Saya merasa hari ini cukup damai di sini karena hari ini ada kepentingan yang harus saya kerjakan, jadi besok saya akan teruskan lagi. Di sini dikatakan keputusan di sidang Yerusalem, keputusan dari Yakobus sebagai keputusan. Kita mengambil sesuatu, kalau bukan kebenaran untuk dapatkan keselamatan, kita jangan memaksa orang untuk melakukannya. Paulus melihat ini bukan kebenaran, bukan soal keselamatan, tetapi untuk soal kehidupan hari-hari. Bisa saja, tetapi jangan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari jangan dipaksakan kepada orang lain untuk ikut melakukannya. Seperti Pastor Jason, muridmu merokok. Mr. Rien, kenapa muridmu masih main judi, main kartu? Ada kamu main sama mereka? Rien berkata, main kartu tidak ada urusannya bisa diselamatkan atau tidak diselamatkan. Walaupun main kartu juga bisa diselamatkan. Di sini kita juga mendapatkan kesulitan. Jadi di sini muridnya Yahudi juga lebih lebih sulit. Di Alkitab juga tidak ada dikatakan untuk tidak main kartu diselamatkan. Hanya dikatakan percaya Tuhan Yesus itu diselamatkan. Jadi kita jangan untuk menghakimi orang lain, membicarakan orang lain. Jadi kita janganlah juga untuk pergi main kartu atau kebiasaan kita yang sehari-hari yang tidak baik masih terus kita lakukan. Karena tidak main kartu, tidak merokok bagi kesehatan itu baik sekali, dan juga tidak minum arak itu bagi kesehatan juga lebih sehat lagi. Dia minum arak, kamu tidak boleh bilang kamu tidak pergi, kamu tidak bisa diselamatkan. Jadi kita jangan menggunakan pendapat kita yang bukan kebenaran dikatakan pada orang. Yaitu tentang mengatakan tentang kebebasan yang dikatakan tadi seperti bangsa lain, kebebasan dari mereka jangan menjadikan kesulitan bagi orang lain atau menyusahkan hati orang lain. Paulus mengatakan harus menerima orang lain. Lebih baik kita yang mengendalikan kebebasan kita demi kebaikan pihak lain. Demi untuk tujuan yang lebih tinggi lagi, kita rela untuk
mengorbankan kita sendiri. Di sini saya merasa sidang di Yerusalem memberikan message hari ini bagi kita. Jadi di kitab ini dikatakan di sidang Yerusalem gereja bangsa asing boleh untuk tidak bersunat dan bersama dengan gereja Yerusalem. Amin. Kita sekarang mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau. Karena karena sukacitanya Tuhan kita mendapatkan keselamatan. Haleluya. Saudara-saudari, mari kita membuka mulut kita, berdoa, kita memberikan puji syukur kita karena hanya dengan mengandalkan Tuhan Yesus, hanya dengan percaya pada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Dan kita memberikan puji syukur kita di gereja asing, bagi gereja lain di persidangan di Yerusalem. Kita melihat bagaimana dikatakan hanya dengan mengandalkan percaya pada Tuhan Yesus kita diselamatkan. Keselamatan yang berharga ini kita berikan puji syukur kita pada Tuhan kita Yesus Kristus akan semua kasih karunia-Nya. Allah Bapa, kami memuji Engkau, terima kasih Bapa. Engkau telah memberikan Yesus Kristus kepada kami karena percaya pada Tuhan Yesus dan oleh karena kasih karunia-Nya kami percaya sehingga kami diselamatkan. Kami percaya kami diselamatkan. Di sini tidak membedakan orang Yahudi atau orang bangsa lain, tetapi kami mengandalkan Tuhan Yesus menerima kasih karunia ini. Tuhan, kami berterima kasih. Kami tidak perlu lagi untuk ada peraturan-peraturan. Dan di sini Tuhan, di antara kami juga banyak ada kebiasaan atau keperluan yang lain.
tetapi karena percaya Engkau kami diselamatkan. Dikatakan di ayat oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, dan di situ dikatakan untuk juga di Yakobus katakan untuk menjauhkan dari makanan yang tercemar berhala, percabulan dan daging yang dicekik dan darah. Masih juga ada karena kebiasaan yang lain. Jadi di antara kita ada yang dimaksudkan merasa cara hidup kita yang saleh itu kita menggunakan peraturan-peraturan kita tentukan kepada orang lain. Seperti ada saudara kita lagi melihat suaminya lihat TV, bertanya, apakah kamu sudah baca Alkitab? Kamu belum baca Alkitab, kenapa lihat TV? Jadi dengan merasa hidup demikian yang saleh. Jadi kita mudah sekali apa yang kita lakukan yang merasa saleh, kita juga meminta kepada pendamping kita, anak kita untuk turut sama kita. Tapi kita merasa itu adalah target sebagai orang saleh, sehingga beban ini kita berikan kepada sel grup kita, anak-anak kita, orang rumah kita, sehingga mereka menderita, merasa terbeban. Mari kita berdoa agar kita diperbaharui, agar apa yang kita merasakan saleh, dengan saleh mendapatkan keselamatan. Bingkai-bingkai ini jangan untuk tidak ditekankan kepada orang lain, seperti yang dikatakan Simo, aku menyukai kalian bersuka cita dan mendapatkan kebebasan. Kita tidak dengan untuk tidak merampas hak kebebasan orang lain. Mari kita berdoa. Kita bukan hanya Roh Kudus untuk minta Roh Kudus menerangi kita, dan juga kita mohon kepada Roh Kudus agar merindukan mendapatkan terobosan dan perubahan, diperbaharui. Mohon Tuhan agar merasa apa yang di dalam saya, yang merasa kesalahan akan peraturan-peraturan ini, bingkai-bingkai ini, semuanya dibuang. Dan mohon agar pembaharuan masuk ke dalam kita, agar orang melihat kita, melihat kebebasan dari Roh Kudus, bukan beban, bukan bingkai-bingkai peraturan-peraturan, bukan beban. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau, berilah kekuatan kepada kami. Kami memerlukan Engkau, berilah kasih-Mu memenuhi kami, hati setiap kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau, agar kami bisa berada di dalam keinginan-Mu, agar hidupku selamanya mengikuti-Mu. Berilah kami kekuatan dari-Mu, kasih-Mu memenuhi hati kami. Tuhan, kami memerlukan Engkau agar kami berjalan dalam keinginan-Mu, agar hidupku selamanya mengikuti-Mu.
Saudara-saudari semua, kita pejamkan mata. Kita mengenalkah kita akan kasih karunia Tuhan? Mengenalkah akan tuntunan Tuhan? Kebenaran Tuhan? Ada kalanya kita mengatakan kita tahu, kita mengenal, tetapi sesungguhnya kita tidak tahu. Kita terpisah. Kita percaya kita diselamatkan karena kita percaya, tetapi di dalam kelakuan kita yang kita lakukan, kita merasa harus dengan perbuatan. Kita meminta perbuatan dari orang lain, kelakuan dari orang lain, dan juga meminta ada kelakuan dari kita sendiri. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menuntun kami agar kami bisa melihat bagaimanapun banyak perbuatan atau kelakuan kami tidak bisa, dengan mengandalkan demikian kami tidak bisa diselamatkan. Kami juga tidak bisa meminta orang lain sama dengan kita, sama saya. Tuhan, beri aku lebih banyak lagi menerima kasih karunia-Mu. Kami hanya satu-satunya mengandalkan Engkau dengan kematian-Mu, kebangkitan-Mu. Mengandalkan kasih karunia-Mu yang dari langit. Sehingga kami bisa berubah. Sehingga mengenal akan dosa sendiri. Dan juga karena percaya Engkau mendapatkan keselamatan. Punya hati yang mau untuk bertobat. Tuhan, bantulah kami agar kami lebih banyak lagi mengenal akan Engkau. Beri kami kasih karunia. Dengan karunia-Mu kami hidup. Agar kami bagi saudara kami, keluarga kami, anak-anak kami juga punya kasih karunia. Dan juga memberikan kasih karunia bagi orang lain. Karunia tidak bisa dikatakan cukup untuk diberikan. Kasih karunia lebih tinggi dari gunung-gunung di dunia ini. Tuhan, bantulah kami lebih banyak lagi mengenal akan kasih karunia-Mu, sehingga kami mendapatkan orang yang diselamatkan. Dan demikian juga kami bisa mengasihi saudara-saudara kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga pakailah kami agar Injil ini lebih diluaskan lagi. Yang kami beritakan adalah Injil yang benar-benar Injil dengan kebenaran, tidak dengan mengandalkan karena disunatkan. Tuhan, bantulah kami, pakailah kami, dan Tuhan, kami juga berdoa untuk Hong Kong dan seluruh dunia. Tuhan, di saat ini mereka juga memerlukan kasih karunia-Mu untuk lepas dari segala kesulitan. Berkati segala gereja-gereja agar mereka meneroboskan segala kesulitan dan memperluaskan pemberitaan Injil. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita cukup sampai di sini hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.